Jumpa lagi dengan saya. Pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana organisasi genom pada organisme prokariota dan eukariota, serta bagaimana proses replikasi terjadi di dalam kedua sel tersebut. Mari kita bahas lebih lanjut yuk. Genom adalah keseluruhan kode genetik dari suatu makhluk hidup. Organisasi genom pada organisme prokariota dan eukariota berbeda. Hal ini disebabkan karena karakteristik sel yang berbeda pula. Pada kesempatan ini, kita akan membahas satu persatu bagaimana organisasi genom pada sel prokariota dan eukariota. Secara umum, struktur sel organisme prokariota diwakili oleh gambar berikut. Sel prokariotik merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik dari inti sel dengan bagian dari sel lainnya. Materi genetik atau DNA pada sel prokariotik tampak terkonsentrasi pada suatu tempat yang disebut sebagai nukleoid. DNA genom atau DNA kromosomal dari sel prokariotik disebut sebagai genofor. Kromosom berbentuk sirkuler dengan molekul tunggal. Materi genetik berupa double-stranded DNA. Loop domain pada genom prokariota sangat mempengaruhi bagaimana genom dikemas. Seringkali DNA dalam bentuk supercoil atau loop. Selain DNA kromosomal, pada sel prokariota juga terdapat DNA yang lain yang dikenal sebagai DNA ekstra kromosomal atau kita kenal dengan istilah DNA plasmid. Bentuk DNA plasmid adalah sirkuler dengan ukuran yang relatif kecil. Organisasi genom pada prokariota dapat terjadi melalui interaksi DNA dengan protein, membentuk struktur supercoil atau membentuk struktur seperti DNA loop, seperti tersaji pada gambar berikut. Bisa kita lihat bagaimana DNA bisa berinteraksi dengan protein dengan membentuk struktur loop seperti gambar ini. Pada sel eukariota, genom dapat dijumpai pada beberapa organel sel. Yang pertama, yang kita kenal dengan nuklear genom. Genom ini berada di dalam nukleus, sehingga seringkali kita sebut sebagai DNA kromosomal. Yang kedua adalah genom yang berada di mitokondria. Pada tanaman juga terdapat genom pada kloroplas. Genom pada eukariota berupa double-stranded DNA, tersusun atas beberapa paket kromosom. Jumlah set kromosom pada sel eukariota disebut sebagai ploidi. Haploid atau 1N berarti tersusun atas satu set kromosom. Diploid atau 2N berarti tersusun atas 2 set kromosom, dan seterusnya. Pada ilmu biologi molekuler terdapat sentral dogma yang merupakan penjelasan tentang aliran informasi genetik pada sistem biologis. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Francis Crick pada tahun 1956 dan dicetuskan ulang pada publikasinya di Nature pada tahun 1970. Sentral dogma menyatakan aliran arah informasi DNA ke DNA yang kita kenal dengan proses replikasi, aliran informasi dari DNA ke RNA yang kita kenal dengan istilah transkripsi, aliran informasi dari RNA ke protein yang kita kenal dengan istilah proses translasi, tidak menutup kemungkinan adanya arah informasi dari RNA ke DNA atau yang kita kenal dengan istilah reverse transkripsi. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Transmisi informasi hereditas sangat bergantung pada proses replikasi ini, khususnya pada proses penggandaan dan perbanyakan materi genetik yang akurat. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembalahan sel. Prokariota dapat melakukan replikasi DNA secara terus-menerus, sementara pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase S siklus sel, sebelum proses mitosis ataupun meios 1. Terdapat 3 teori replikasi DNA. Teori yang pertama adalah teori konservatif, di mana pada teori ini 2 original strand tetap bersama atau tidak terpisahkan setelah berfungsi sebagai template. Sebagai hasilnya, satu daughter duplex hanya mengandung parental strand dan daughter duplex yang lain mengandung newly synthesis DNA saja.
Teori yang kedua adalah dispersif, di mana parental strand akan terfragmen dan strand yang baru terbentuk dalam segmen-segmen yang pendek. Sebagai hasilnya, daughter duplexes tersusun dari dua strand yang masing-masing tersusun dari old dan new DNA. Teori yang ketiga adalah teori semi-konservatif, di mana pada teori ini, tiap daughter duplex mengandung satu strand dari struktur parentnya, dan satu strand yang lagi merupakan newly synthesized DNA. Percobaan Michelson dan Stahl menunjukkan bukti terjadinya replikasi DNA secara semi-konservatif, di mana molekul DNA dari dua parent strand berperan sebagai template untuk sintesis dari new strands DNA. Pada percobaannya, Michelson dan Stahl menggunakan perbedaan gradien densitas setelah proses sentrifugasi dari DNA heavy isotop N15 dan N14. Di mana setelah proses sentrifugasi, campuran DNA yang mengandung isotop N15 dan N14 akan terpisahkan ketika proses sentrifugasi, di mana N15 akan berada di bawah karena memiliki densitas yang lebih besar dibandingkan dengan DNA yang mengandung N14. Pada mulanya, percobaan dilakukan dengan menumbuhkan bakterial cell pada medium yang mengandung heavy isotop N15 pada beberapa generasi. Setelah beberapa generasi, DNA dari sel-sel tersebut akan mengandung heavy N15 nitrogen. Setelah itu, sel kemudian ditransfer pada medium baru yang mengandung normal lighter isotop N14. Setelah beberapa kali proses transfer, sampel dari bakteri tersebut diambil. Kemudian DNA-nya diekstraksi. DNA kemudian dilarutkan pada larutan yang mengandung cesium klorida. Setelah itu dilakukan proses sentrifugasi. Pada larutan yang mengandung cesium klorida akan terjadi gradien densitas yang memisahkan antara N yang mengandung isotop 15 dan N yang mengandung isotop 14, di mana N yang mengandung isotop 15 akan berada di bawah dan N yang mengandung isotop 14 akan berada di atas. Sehingga pada akhir percobaan kita bisa mengamati pada saat awal seperti pada gambar A, ketika sel ditumbuhkan pada medium yang mengandung N15, maka setelah proses sentrifugasi hanya akan didapatkan satu fraksi yang mengandung N15 saja. Kemudian setelah sel ditransfer pada medium yang mengandung N14 dan sel melakukan replikasi DNA, akan terdapat satu fraksi yang berada di tengah-tengah antara posisi heavy N15 dan N14. Hal ini menunjukkan bahwa untai DNA mengandung satu untai yang mengandung N15 dan satu untai yang mengandung N14. Ketika proses transfer dilakukan dan replikasi DNA terus terjadi, pada generasi berikutnya seperti ditunjukkan pada gambar C, terdapat satu fraksi yang mengandung N14 dan satu fraksi yang berada di tengah-tengah antara posisi N14 dan N15. Yang menunjukkan pada generasi kedua ini terdapat pasangan yang merupakan newly synthesis DNA semua, dan ada duplex yang mengandung satu parental dan satu newly synthesis DNA. Pada proses replikasi berikutnya, ketika ditransferkan ke medium yang mengandung N14, proses tersebut terus terjadi sehingga kita melihat fraksi yang berada pada light N14 semakin banyak, sementara pada fraksi yang berada di tengah-tengah antara N14 dan N15 tetap. Percobaan Michelson dan Stahl ini membuktikan bahwa terjadinya replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang disampaikan oleh James Watson dan Francis Crick tahun 1953 yang menyatakan bahwa struktur DNA dengan mekanisme pasangan basa spesifik memungkinkan terjadinya mekanisme penggandaan materi genetik. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang proses replikasi DNA, kita perlu mengenal komponen-komponen apa saja yang terlibat dalam proses replikasi. Yang pertama adalah DNA template yang merupakan cetakan DNA yang akan direplikasi. Kemudian adalah molekul deoksiribonukleotida,
yang merupakan building block untuk pembentukan untai DNA yang baru. Yang ketiga adalah inisiator protein yang berfungsi untuk memulai terjadinya replikasi. Yang berikutnya adalah enzim DNA polimerase, di mana merupakan enzim utama yang mengkatalisa proses polimerisasi nukleotida. Enzim primase yang berfungsi untuk mengkatalisa sintesis RNA primer untuk menyediakan ujung 3-OH bebas untuk penempelan nukleotida baru DNA. Berikutnya adalah DNA helikase yang berfungsi untuk membuka untai DNA. Berikutnya adalah girase yang berfungsi membuat keadaan menjadi supercoil negatif. Kemudian ada protein single-stranded binding protein yang berfungsi untuk menstabilkan untai DNA ketika terbuka, mencegah terjadinya re-annealing. Yang berikutnya adalah DNA ligase yang berfungsi untuk menyambungkan untai DNA, khususnya menghubungkan Okazaki fragmen dengan menyambungkan nik pada sugar phosphate backbone. Tahapan replikasi DNA dimulai dari specific site yang disebut origin of replication atau kita kenal dengan istilah ORI, di mana dua untai DNA terbuka dan memisah seperti garpu. Pada prokariot, replikasi dimulai dari satu situs origin. Sementara pada eukariota, ada lebih dari satu situs origin. Replikasi terjadi ketika inisiator protein menempel pada ori, yang menyebabkan terjadinya pembukaan pada untai DNA. Jadi awalnya, inisiator protein akan menempel pada replication origin, biasanya terdiri atas AT-rich sequence. Kemudian setelah terjadinya penempelan inisiator protein, DNA helikase yang awalnya terikat dengan inhibitor, kemudian menempel pada inisiator protein yang menyebabkan terlepasnya helikase inhibitor. Ketika helikase inhibitor terlepas, maka DNA helikase bisa bekerja untuk membuka untai DNA. Ketika untai DNA terbuka, DNA primase bisa bekerja dengan menempel pada sekuen DNA, kemudian mensintesis primer. Ketika primer berhasil disintesis, maka DNA polimerase bisa bekerja untuk memulai mensintesis untai DNA yang baru. Pada tabel ini kita bisa melihat pada organisme prokariota, misalnya pada Escherichia coli, hanya terdapat satu situs origin dengan average length replication-nya 4.200 base pair. Sementara pada organisme eukariota, misalnya pada Saccharomyces, terdapat lebih dari satu situs origin, di mana average length replication-nya menjadi lebih pendek. Setelah untai DNA terbuka, akan terbentuk garpu replikasi seperti gambar berikut, di mana DNA helikase berperan untuk membuka untai DNA sehingga dua garpu replikasi bisa terbentuk sekaligus. Kemudian DNA girase berfungsi untuk menjaga DNA tetap dalam supercoil negatif, dan ada pula single-stranded binding protein atau SSB yang berfungsi mempertahankan DNA yang telah terbuka tetap terlentang sehingga kedua untai dapat berfungsi sebagai cetakan. Pada gambar berikut mengilustrasikan bagaimana kinerja SSB mempertahankan untai DNA tetap terbuka. Jika tidak terdapat SSB, maka akan terbentuk struktur sekunder DNA yang telah terbuka sehingga replikasi tidak dapat terjadi. Pada gambar berikut mengilustrasikan bagaimana mekanisme DNA girase atau topoisomerase 2 dalam mempertahankan DNA tetap dalam kondisi supercoil negatif. Ketika untai DNA terbuka, maka untai DNA bisa mengalami stres atau berubah arah pilinannya menjadi left-handed. Hal ini tidak baik bagi DNA. Maka, peran DNA girase atau topoisomerase 2 ini mempertahankan dengan melakukan pemotongan pada untai DNA, kemudian memutar arahnya, kemudian melekatkannya kembali, sehingga untai DNA tetap dalam keadaan right-handed atau supercoil negatif.
Selain itu terdapat polimerase RNA khusus yang kita kenal dengan primase yang membentuk primer, yaitu RNA pendek kurang lebih 5-10 nukleotida yang komplementer dengan salah satu untai DNA cetakan. Fungsinya adalah menyediakan ujung tiga bebas supaya DNA polimerase bisa menambahkan untai baru DNA setelahnya. Seperti kita lihat pada gambar ini, maka primase akan mensintesis primer yang ditandai dengan warna hijau, kemudian dilanjutkan kerjanya oleh DNA polimerase untuk membentuk untai baru. DNA polimerase mensintesis dengan arah 5:3, sehingga ketika arah sintesis DNA sejalan dengan arah pembukaan garpu replikasi akan menghasilkan proses sintesis yang berkelanjutan yang kita sebut dengan leading strand. Sementara ketika arah sintesis DNA polimerase berkebalikan dengan arah pembukaan garpu replikasi, maka sintesis DNA berjalan secara diskontinu. Perlu dilakukan penambahan RNA primer lagi oleh primase, sehingga akan kita jumpai ada beberapa untai primer pada sisi lagging strand. DNA polimerase sangat beragam jenisnya. Pada sel prokariotik terdapat setidaknya 5 jenis DNA polimerase yang fungsinya dan aktivitasnya tersaji pada tabel berikut. Proses elongasi DNA dilakukan oleh DNA polimerase 3 yang memiliki aktivitas polimerisasi dari arah 5:3 dan aktivitas eksonuklease dari aktivitas 3:5. DNA polimerase 1 berfungsi untuk menggantikan RNA primer dan menggantikannya dengan DNA. Yang lain terdapat DNA polimerase 2 yang berfungsi untuk melakukan DNA repair atau saat terjadinya kerusakan pada untai DNA. Demikian pula pada DNA polimerase 4 dan DNA polimerase 5 yang berfungsi juga untuk repair pada proses translasi maupun sintesis DNA. Sementara pada DNA polimerase eukariotik, jenisnya sangat beragam mulai dari DNA polimerase alfa sampai dengan DNA polimerase sigma yang masing-masing aktivitas dan fungsinya tersaji pada tabel berikut. Pada lagging strand, di mana ketika arah pembukaan garpu replikasi tidak searah dengan arah sintesis DNA oleh DNA polimerase, maka akan terbentuk fragmen-fragmen DNA karena proses sintesis DNA berjalan secara diskontinu. Reiji Okazaki menemukan bahwa sebagian DNA yang baru disintesis dijumpai terfragmentasi dalam jumlah kecil, di mana fragmen-fragmen tersebut terdiri dari fragmen DNA dan RNA. Biasanya terlihat dalam waktu singkat di daerah garpu replikasi. Celah-celah kosong antara fragmen Okazaki yang baru disintesis ini kemudian diisi oleh DNA polimerase 1 yang mempunyai aktivitas eksonuklease dari 5:3 untuk menggantikan atau melepaskan primer RNA yang terletak di depan situs polimerase. Primer ini tidak dapat dihilangkan oleh DNA polimerase 3 karena enzim DNA polimerase 3 tidak memiliki aktivitas atau kemampuan untuk perbaikan dari arah 5:3. Setelah untai RNA digantikan oleh DNA polimerase 1, kemudian DNA ligase akan berfungsi menyambung secara kovalen fragmen-fragmen Okazaki yang telah terbentuk. Proses replikasi pada DNA sirkuler dapat diilustrasikan sesuai pada gambar berikut. Proses replikasi ini disebut proses replikasi theta, yang merupakan tipe replikasi yang dijumpai pada E. coli dan organisme lain yang memiliki DNA sirkuler, di mana dua untai DNA dipisahkan pada situs origin, kemudian akan terbentuk dua garpu replikasi, dan kemudian dua garpu replikasi terus membuka
sejalan dengan disintesisnya untai DNA baru. Hasil akhirnya seperti ini, di mana masing-masing DNA sirkuler mengandung satu untai parent dan satu newly sintesis DNA. Gambar di samping menunjukkan terjadinya dua garpu replikasi pada saat proses replikasi DNA sirkuler. Replikasi DNA genom pada bakteri yang merupakan DNA sirkuler juga mengadopsi cara yang sama seperti pada gambar ini, di mana dimulai pada situs origin, kemudian replikasi berjalan, sampai kedua untai DNA parent akan terlepas dan masing-masing sudah mengandung newly synthesis DNA. Pada DNA yang berbentuk linear, umumnya yang terdapat pada organisme eukariotik, replikasi terjadi lewat beberapa situs origin, di mana beberapa situs origin tadi dapat melakukan replikasi secara bersamaan seperti digambarkan pada gambar berikut, sehingga masing-masing situs origin akan membentuk dua garpu replikasi. Seperti kita ketahui, DNA pada sel eukariotik menjadi satu kompleks yang utuh dengan nukleosom atau histon dengan tailnya. Sehingga setelah proses replikasi berakhir, perlu dilakukan penambahan histon baru. Histon yang baru ini memiliki tail yang memiliki gugus asetil. Histon dan tailnya ini menempel pada DNA yang baru disintesis dengan bantuan chromatin assembly factor atau CAP. Seiring berjalannya waktu, akan terjadi proses deasetilasi dari nukleosom yang baru saja terbentuk, sehingga DNA yang baru disintesis akan membentuk kompleks yang utuh dengan nukleosomnya. Sementara pada sel prokariotik, setelah proses replikasi, DNA mengalami proses metilasi. Enzim yang berperan dalam proses metilasi adalah DNA metilase 1 atau dikenal DNMT1. Proses metilasi bertujuan untuk mencegah kerusakan DNA akibat adanya enzim restriksi. Beberapa enzim restriksi tidak dapat memutus untai DNA jika recognition site-nya termetilasi. Penambahan gugus metil biasanya terjadi pada sitosin dan pada adenin. Pada gambar ini menunjukkan adanya proses metilasi sitosin setelah proses replikasi. Enzim restriksi yang mengenali situs CCGG adalah HPA2 dan MSP1. HPA2 adalah enzim yang sensitif terhadap adanya metilasi. Ketika untai DNA termetilasi, maka enzim HPA2 tidak lagi bisa memotong situs tersebut. Sementara enzim MSP1 yang sama-sama mengenali sekuens CCGG adalah enzim yang tidak sensitif terhadap adanya metilasi, sehingga walaupun metilasi dilakukan, enzim ini tetap dapat memotong. Kita sudah membahas bagaimana organisasi genom pada sel prokariota dan eukariota dilakukan. Selain itu, kita sudah membahas bagaimana proses replikasi terjadi dan post replikasi terjadi pada organisme prokariota dan eukariota. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya. Kemudian jika ada pertanyaan, tulis pertanyaan Anda pada forum diskusi atau pada komen berikut ini. Bye!